Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Putri Sapera dengan NIM 2019-730-124. Saya di sini akan melakukan CSL pada blok neuropsikiatri, di mana melakukan pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bicep. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks bicep, di mana kita posisikan pasien pada posisi berbaring terlentang. Lalu kita melakukan di mana lengan pasien posisikan pada sedikit pronasi dan semifleksi. Lalu tangan atau lengan pemeriksa, ibu jari atau jari telunjuknya diletakkan pada tendon bicep pada pasien, lalu tekan sedikit dan akan dipetuk menggunakan palu refleks. Maaf, Mas, boleh tangannya dipetuk sedikit. Maaf ya. Pertama kita tekan dengan lembut terlebih dahulu, lalu kita ketuk dengan palu refleks. Dilemaskan saja. Kita akan amati refleks yang terjadi, zona perluasan refleks, dan derajat perluasan refleks yang terjadi. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi dari lengan pasien. Selanjutnya, kita akan tekan terlebih dahulu, lalu kita ketuk menggunakan palu refleks pada tendon bicep. Kita juga harus mengamati zona perluasan refleks yang terjadi dan derajat refleks yang ditimbulkan. Pasien posisikan pada posisi duduk, lalu pasien lengan bawah pasien posisikan pada semifleksi dan sedikit pronasi. Lalu pada tangan pemeriksa letakkan ibu jari atau jari telunjuknya pada tendon bicep pada pasien. Boleh diletakkan tangannya, Mas. Pertama kita tekan terlebih dahulu pada tendon bicep, lalu kita tekuk. Kita amati refleks yang terjadi dan amati juga zona perluasan refleks serta derajat refleks yang ditimbulkan. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi pada lengan pasien. Maaf ya, kita tekan terlebih dahulu, lalu kita ketuk dengan palu refleks pada tendon bicep. Kita amati juga refleks yang ditimbulkan serta perluasan zona refleks yang ditimbulkan dan derajat dari refleks yang ditimbulkan. Pemeriksaan refleks pada tendon tricep, di mana kita meminta pasien untuk pada posisi berbaring terlentang, lalu tangan pemeriksa meletakkan tangan pada tendon tricep dari lengan pasien, di mana kita akan mengetuk atau menekan lebih lembut di tepat pada tendon tricep, namun dengan insersinya di atas sedikit pada oleh kanan. Boleh sebentar, Mas ya. Kita akan menekan lembut terlebih dahulu, lalu kita ketuk menggunakan palu refleks. Kita amati refleks yang ditimbulkan, serta kita amati juga zona perluasan dan derajat refleks yang ditimbulkan. Pemeriksaan dilakukan pada kedua lengan sisi pasien. Boleh selanjutnya, Mas? Kita lakukan pada tendon tricep dengan sedikit insersinya di atas oleh kanan. Amati juga refleks yang ditimbulkan serta zona perluasan dan derajat refleks yang ditimbulkan pada pasien. Posisikan pasien pada posisi duduk, lalu pasien dapat memposisikan lengannya pada semifleksi dan dapat meletakkan lengan pasien di atas kepala pasien atau dapat disangga oleh tangan pemeriksa. Atau juga dapat meletakkan tangannya di siku pada sisi kontralateral. Boleh diletakkan tangannya di situ.
Lalu kita dapat mengetuk palu dengan menggunakan palu refleks pada bagian tendon triceps pada pasien. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Selanjutnya, kita lakukan menggunakan palu refleks pada tendon triceps. Kita amati refleks yang ditimbulkan, serta kita juga dapat mengamati zona perluasan refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan pada saat pemeriksaan pada kedua lengan sisi pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan brachioradialis, di mana kita memposisikan pasien pada posisi duduk dan kita meletakkan lengan pasien pada posisi semifleksi dan semipronasi, di mana pemeriksa meletakkan jari telunjuk atau jari jempolnya di atas processus sclerodeus pada pasien. Lalu kita ketuk menggunakan palu refleks. Boleh letakkan, boleh maju ke arah sana. Amati refleks yang ditimbulkan, serta amati juga perluasan zona refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi dari lengan pasien. Boleh tekan lagi, pada ke arah sana. Amati refleks yang ditimbulkan serta zona perluasan refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan pada saat pemeriksaan. Serta amati refleks yang terjadi di mana terjadi refleks fleksi siku dan sedikit supinasi pada telapak tangan. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks otot dinding perut profunda, di mana kita memposisikan pasien pada posisi berbaring terlentang dan kita melakukan pemeriksaan pada otot dinding perut dengan cara menekan di beberapa daerah pada posisi dinding perut pasien, di mana kita mengangkat sedikit bajunya sampai ke atas dada. Lalu kita dapat melakukan pemeriksaan dengan cara mengetuk dengan menggunakan palu refleks, di mana kita mengetuknya di atas jari pemeriksa. Saya ketuk ya Pak. Respon positif apabila didapati kontraksi otot pada dinding perut pasien dan terjadinya deviasi umbilikus ke arah tekanan atau ketuk. Kita dapat melakukan pemeriksaan refleks patella. Kemudian pemeriksa dapat meletakkan lengan kirinya di bawah lutut dari pasien untuk menyangga agar lutut pasien sedikit fleksi dan rileks. Kemudian kita dapat mengetuknya menggunakan palu refleks pada patella. Amati respon refleks yang terjadi dan perluasan zona refleks yang ditimbulkan serta derajat refleks yang ditimbulkan. Pemeriksaan dilakukan pada kedua tungkai pada pasien.
kita ketukan menggunakan palu refleks. Amati refleks yang ditimbulkan serta zona perluasan refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan pada saat pemeriksaan. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada kedua sisi pada patella pasien. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan refleks patella di mana pasien posisikan pada posisi duduk dengan kaki menggantung. Lalu kita dapat melakukan pemeriksaan di mana kita dapat menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu pada pasien untuk mengaitkan kedua tangannya. Dikaitkan kedua tangannya. Lalu di mana tangan kiri pemeriksa berada di atas otot quadriceps femoris dari pasien. Dan kita akan mengetukkan pada otot tendon patella pasien sambil memberi aba-aba pada pasien untuk menarik kaitan tangan pasien. Di mana kita mengetuk menggunakan palu refleks. Dan jangan lupa untuk meminta pasien sambil melihat ke depan ya Pak. Kita memberikan aba-aba pada pasien sambil mengetukkan pada otot patella atau tendon patella pasien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi tungkai pasien atau pada kedua sisi otot atau tendon patella pasien sambil memberikan aba-aba pada pasien untuk melihat ke depan ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amati refleks yang ditimbulkan serta zona perluasan refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan pada pasien. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada kedua sisi dari tendon patella pasien dan amati refleks yang ditimbulkan pada kedua sisinya. Lakukan pemeriksaan refleks pada Achilles di mana kita memposisikan pasien pada posisi berbaring terlentang, lalu kita meminta pasien untuk membuka sedikit kakinya dengan posisi abduksi serta rotasi eksternal dan lutut fleksi, di mana tangan kiri pemeriksa berada di plantar pedis pasien. Lalu kita dapat mengetuk menggunakan tangan kanan pemeriksa dengan menggunakan palu refleks. Kita buka ya Pak. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Lalu kita amati refleks yang ditimbulkan serta zona perluasan refleks dan derajat refleks yang ditimbulkan pada kedua sisi tendon Achilles dari pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan patologis ekstremitas bawah. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan tanda Babinski di mana menggunakan ujung dari palu refleks. Di mana kita atau pemeriksa menggoreskan ujung dari palu refleks ini di bawah kulit dari telapak kaki pasien dari sisi lateral metatarsal serta plantar pedis pada pasien sampai atau berakhir di bawah ibu jari pasien. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Respon
Respon positif apabila didapati dorsifleksi pada ibu jari dan abduksi pada jari-jari lain pada pasien. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada kedua sisi dari kaki atau telapak kaki pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda cadok pada pasien. Kita memposisikan pasien pada posisi berbaring terlentang, lalu kita dapat menggunakan ujung dari palu refleks untuk menggoreskan pada sisi malleolus lateral atau pada sisi punggung kaki pasien sampai dengan ibu jari. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi pasien. Lalu kita amati apabila terjadi respon positif di mana terjadi dorsifleksi pada ibu jari dan terjadi abduksi pada jari-jari lainnya. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan tanda Opiohim, di mana pertama-tama kita memposisikan pasien pada posisi baring terlentang, lalu kita dapat menekan dari infrapatella sampai menyusuri media lateral tibia hingga ke pergelangan kaki dengan menggunakan buku jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi dari infrapatella hingga menyusuri media lateral tibia dari pasien. Di mana respon positif apabila terjadi dorsifleksi ibu jari serta abduksi jari-jari lainnya. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda Schaeffer pada kedua sisi pada pasien, di mana kita dapat meminta pasien pada posisi berbaring telentang, lalu kita dapat membuka kaki pasien, di mana kita dapat memberi sedikit tekanan pada tendon Achilles pada pasien. Lalu boleh sebelahnya. Respon positif apabila didapati dorsifleksi pada ibu jari serta abduksi jari-jari lainnya. Selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan tanda Gordon, di mana kita juga menetapkan pasien pada posisi berbaring terlentang dan pemeriksa dapat meremas pada gastromemorys pada pasien. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Respon positif apabila didapati dorsifleksi ibu jari serta abduksi jari-jari lainnya. Selanjutnya, kita dapat melakukan pemeriksaan tanda Rossolimon, di mana kita membaringkan pasien berbaring terlentang, lalu pemeriksa dapat mengetukkan pada pelantar pelvis pasien. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi pasien. Respon positif apabila didapati dorsofleksi pada ibu jari. Lalu kita dapat melakukan pemeriksaan tanda Mendelen breakthrough, di mana kita memposisikan pasien pada posisi berbaring terlentang dan kita dapat mengetukkan dengan menggunakan palu refleks pada bagian dorsum pasien, di mana pemeriksaan dilakukan pada kedua sisi. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi pada dorsum pasien.
Dilakukan pemeriksaan pada bagian dorsum pedis pasien, dan apabila terjadi keadaan positif di mana terjadi fleksi pada ibu jari-jari. Apabila terjadi respon positif, maka akan terjadi plantar fleksi pada jari-jari lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan patologis pada bagian ekstremitas atas pada pasien. Di mana yang pertama kita melakukan pemeriksaan menggenggam. Pasien diposisikan pada posisi duduk, di mana pemeriksa meletakkan tangannya pada telapak tangan pasien di antara jari telunjuk dan ibu jari atau jari tengah pada pasien. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Respon positif apabila pasien langsung menggerakkan tangannya untuk menggenggam. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda palmomental, di mana pasien pada posisi duduk dan pemeriksa menggunakan benda tumpul pada bagian palu refleks untuk menggoreskan pada telapak tangan bagian tenar pada pasien. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi dari posisi atau bagian tenar pasien. Respon positif apabila didapati bagian otot mentalis dan orbicularis oris yang menyebabkan pada bagian pipi sekitar mulut mengkerut dan dapat pula menyebabkan elevasi di sekitar mulut. Kita akan melakukan pemeriksaan tanda Hoffmann dan Trommler. Posisikan pasien pada posisi duduk, lalu kita dapat sebagai pemeriksa dapat memegang tangan pasien pada posisi pronasi. Lalu pemeriksa dapat memegang jari tengah pasien dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah atau ibu jari dan jari telunjuk. Lalu dengan ibu jari, pemeriksa menjentikan dengan cepat. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Apabila terjadi respons positif, maka akan terjadi fleksi jari-jari lainnya dan abduksi pada ibu jari. Pemeriksaan Trommler. Kita posisikan pasien pada posisi berduduk, lalu pemeriksa memegang jari tengah pasien sehingga jari pasien menggantung dan menggunakan jari tangan lainnya. Pemeriksa mengetukkan jari tengah pasien dengan cepat. Kita lakukan pemeriksaan pada kedua sisi jari tengah pasien. Respon positif apabila didapati fleksi jari-jari tangan dan abduksi pada ibu jari. Pemeriksaan CSL pada pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis telah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.